Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa yang mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yaitu offering Q20, Q21, Q22, dan G1. Dengan video ini saya akan menjelaskan proyek kewarganegaraan yang akan kalian lakukan, di mana proyek tersebut termasuk dalam penilaian ujian akhir semester. Nah, biasanya sebelum pandemi, proyek kewarganegaraan ini dilakukan seperti turun ke desa-desa, melakukan bina desa, melakukan pengabdian secara kelompok. Namun karena kondisi pandemi ini, saya sedikit memodifikasi mengenai tugas yang akan kalian kumpulkan. Dan karena saya berpatokan kalian ini adalah generasi Z yang sangat familiar dengan adanya teknologi, maka seluruh pengerjaan proyek kewarganegaraan ini menggunakan teknologi lah gitu. Saya jelaskan ya, akan saya share screen. Oke. Oke. Nah, di sini proyek kewarganegaraannya seperti kalian tahu ya, kita akan supaya sedikit relate dengan kondisi Indonesia saat ini gitu. Sekarang kan ada banyak topik-topik yang hangat di negara kita yang berhubungan dengan ketahanan negara, toleransi, dan sebagainya. Jadi seperti kejadian ketika di Sulawesi Tengah ya, ketika ada teroris yang membunuh 4 warga dan membakar 6 rumah, kejadiannya di Poso. Kemudian yang baru-baru ini juga lagi hits banget, yaitu Bapak yang terhormat Juliari Batubara melakukan tindakan korupsi dengan mengambil 10.000 dari setiap paket bantuan untuk COVID-19. Kemudian ada juga Menteri KKP Edi Prabowo yang juga ditangkap oleh KPK. Kemudian ada Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat ketika beliau sedang berada di Inggris. Dan sebenarnya masih banyak case-case lainnya yang kekinian. Nah, saya ingin dalam proyek kewarganegaraan ini teman-teman membahas fenomena-fenomena maupun kasus-kasus yang terkini di Indonesia yang tentunya relate dengan materi-materi pendidikan kewarganegaraan yang telah kita pelajari selama 1 semester kemarin, mulai dari ada identitas nasional, ada radikalisme seperti waktu webinar bersama Bapak WR2 itu ada radikalisme dan juga Pancasila, kemudian ketahanan nasional, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Jadi silakan ambil salah satu materi, kaitkan dengan kasus-kasus atau fenomena-fenomena terkini di Indonesia. Kemudian kalian bahasnya secara apa? Yang pertama, kalian bisa membuat video, yang kedua podcast, atau yang ketiga artikel yang terbit online. Ini dipilih salah satu saja. Jika merasa mau bikin video ya monggo bikin video, kalau mau bikin podcast ya bikin podcast, kalau pintar menulis, ingin menulis artikel terbit online ya menulis artikel. Oke, di sini saya jelaskan satu-satu ya. Oh ya, ini individu bukan kelompok. Kalau teman-teman ingin membuat video, ini contohnya seperti ada di gambar, itu videonya durasinya maksimal 15 menit, minimal 10 menit. Videonya, karena saya tahu teman-teman ini bukan anak Institut Kesenian Jakarta dan anak yang ahli film, jadi santai aja. Dapat berupa slide, misalkan teman-teman membuat sebuah seperti presentasi di Canva yang bagus, yang menarik gitu kan. Atau teman-teman membuat mini dokumenter, atau video feature tuh seperti video-video ulasan yang seperti biasanya ada di kayak Trans 7, Trans TV gitu, dengan mengulas orang sosok tertentu atau fenomena tertentu. Nah, itu terserah bebas gitu. Durasinya 10 sampai 15 menit. Yang penting membahas mengenai kondisi Indonesia terkini, pilih salah satu kasusnya dan juga kaitkan dengan salah satu materi yang telah kita pelajari di pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, videonya silakan diunggah di channel YouTube pribadi kalian. Nanti dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk link. Jadi saya hanya diberikan linknya saja seperti itu ya. Jadi saya tidak mempersulit gitu. Kalau teman-teman ternyata bisa bikin anime ya silakan bikin anime gitu. Kalau mau bikin dari
Canva atau PowerPoint tapi dibuat yang menarik bersama footage foto-foto yang diambil dari internet tapi nanti sumbernya dicantumkan gitu. Terus ke teman-teman dabbing itu juga ya monggo silahkan ya. Pilihan pertama video. Nah, pilihan kedua podcast. Nah, ini adalah contohnya channel podcast saya dan ini yang teman-teman lihat ini ada sosiologi, ekonomi, industri kelompok 13, 12, 11. Ini waktu itu memang saya beri produk untuk UTS dalam mata kuliah sosiologi ekonomi industri. Mereka bertiga bikin kelompok dan bikin podcast. Nanti mungkin bisa dicek di channel Science to Logic di Anchor atau di Spotify. Nah, apabila teman-teman ingin membuat podcast, durasinya 20 sampai 30 menit. Tentu lebih lama karena cuman bondo ngomong tok ya, cuman bondonya memang bicara podcast itu dan kalau 10 menit biasanya kurang tergali inti yang mau dibicarakan. Teman-teman tidak boleh melakukan recording podcast sendirian. Kayak saya biasanya memberikan materi itu tidak boleh. Harus ada lawan bicaranya. Lawan bicaranya siapa? Apakah boleh Bu teman sendiri gitu? Kalau saya sarankan, carilah sosok yang memang dia capable dalam membahas fenomena yang akan teman-teman jelaskan. Misalnya kalian teman-teman mau membahas mengenai kasus terorisme di Sulawesi waktu di Poso gitu. As simple as kalau teman-teman bisa ngajak ngobrol mahasiswa hukum mungkin, mahasiswa hukum atau apabila ada saudara tetangga yang menjadi guru PPKN baik di SD, di SMP, di SMA, ajak aja di ngobrol di podcast, di record gitu mengenai sebenarnya bagaimana sih kita mengajarkan toleransi ke anak-anak SD itu yang bagus gimana. Kalau anak-anak remaja tanggung kayak SMP itu mengajarkan toleransinya itu yang baik seperti apa. Atau mungkin teman-teman punya di Karang Taruna atau Pak Camat atau Pak Lurahnya itu sangat concern dengan keberagaman atau toleransi atau sangat concern menanamkan nilai-nilai Pancasila di wilayah si Bapak itu tinggal atau di wilayah kalian di wilayah teman-teman tinggal. Nah, mau podcastan sama Bapak tersebut juga boleh dan podcast ini kan sebenarnya mudah ya, teman-teman bisa bisa Zoom gini di record terus diambil soundnya saja, bisa dari video call di record nanti kemudian dimasukkan ke podcast itu sebenarnya juga bisa. Nah, nanti podcastnya yang diberikan ke saya bukan rekaman ngobrolnya ya, tapi yang dapat diakses baik di Spotify, Anchor maupun Google Podcast. Ya bagus-bagus kalau diedit ya. Kalau di Anchor ini ada fitur untuk memberikan background musik, jadi nggak benar-benar dengerin orang ngomong. Jadi nanti saya dengernya juga lebih bersemangat gitu. Seperti biasa nanti dikumpulkannya dalam bentuk link streaming, bukan dalam bentuk video recordernya seperti itu. Jadi saya sangat berharap ini tidak hanya ngajak ngobrol teman sekelas gitu. Bahkan kalau bisa teman-teman mau ada dosen yang bisa diajak nih, Pak atau Bu, mau dong saya wawancara untuk tugas kuliah kita, saya ingin tahu pendapat Bapak mengenai ini gitu, karena teman-teman merasa dia ahli misalkan di bidang hukum atau mungkin di bidang ketahanan nasional gitu, teman-teman bikin janji untuk ngobrol via WhatsApp dalam 20 sampai 30 menit boleh gitu. Atau mungkin dalam 20-30 menit ini 10 menit teman-teman ngomong sendiri nanti disambung 20 menit dengan si narasumbernya itu boleh. Bagaimana kreatifnya teman-teman saja. Nah, yang terakhir ini bentuk artikel online ya. Kenapa artikel online? Kenapa kok nggak saya suruh nulis biasa? Kalau nulis biasa pasti copy paste, terus ya template-nya kayak gitu saya sudah bosan. Saya harap ketika ini ditulis di platform berita online yang dapat baca juga nggak saya doang, ya kan? Orang-orang yang mengakses juga dapat membaca dan saya harap di situ tanggung jawab sosial teman-teman juga lebih besar. Jadi tidak asal copy paste tapi benar-benar menuliskan apa yang ada di pikiran teman-teman dan juga pendapat teman-teman semua. Via apa? Saya tidak menerima via blablabla.blogspot atau blablabla.wordpress. Saya tidak menerima. Sekarang itu sudah canggih banget di Kompasiana, Kumparan ataupun Babe, kita semua sudah bisa menjadi kontributor artikel. Paling gampang di Kompasiana deh. Kalau di Kumparan kadang masih ada yang harus direview dulu sama editornya. Saya sendiri pernah nulis di Kumparan ditolak karena kayaknya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu di Kumparan. Di Babe juga bisa yang menulis misalkan teman-teman sendiri gitu. Jadi istilahnya kalian ngeblog tapi di platformnya mereka. Ya.
Kalau saran saya yang mudah tuh ya Kompasiana. Terus nanti ya silahkan nanti hasil tulisannya disebarkan biar teman-temannya baca, pun hasil podcastnya, pun hasil YouTube-nya disebarkan ke media sosial kalian biar tahu dan bahwa ini loh saya punya proyek gitu loh. Kalau saya cuma suruh bikin artikel, paper ya sudah, terus masuknya di saya saja, saya nilai terus jadi apa. Kalau begini kan saya benar-benar bisa melihat sebenarnya kreativitas teman-teman itu sejauh mana dan sejauh mana sih tanggung jawab sosial teman-teman gitu dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat seperti itu. Ini juga dikumpulkan dalam bentuk link beritanya. Deadline-nya yaitu 19 November 2020 pukul 21.00 WIB. Kalau tidak salah ini hari Sabtu. Dikumpulkan di Google Classroom. Dan saya tidak menerima link yang rusak. Jadi pastikan dengan baik sebelum dikirimkan ke saya, pastikan minta teman kalian, kamu bisa akses nggak? Minta pacar kalian, kamu bisa akses nggak? Oke, kalau sudah bisa akses, berikan ke Google Classroom saya. Karena kelas saya banyak. Ketika saya mau ngoreksi, saya buka linknya error, itu saya anggap tidak ada nilai UAS. Ya, jadi saya nggak mungkin mengkontak satu-satu. Ini kamu saya nggak bisa buka. Kalau nggak bisa buka ya udah gitu ya. Paling saya kasih C gitu. Kalau nggak bisa buka. Jadi pastikan itu aksesibel dan tidak ada yang di Google Drive ya. Podcast yaitu linknya yang di Anchor atau Spotify. Kalau misalkan video ya YouTube dan juga kalau artikel online ya link dari tulisan berita kalian. Baik, sampai di situ saja. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup melalui PJK-nya atau langsung japri saya secara langsung juga silakan. Karena ini deadline-nya lama, yaitu 19 November pukul 21.00. Apabila telat bagaimana? Tentu saya terima, tapi belum tentu saya nilai ya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.